Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita awali dengan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita, yaitu Ananda Yudi Rahmat. Kepada Ananda Yudi, kami silakan. Berdoa siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Rabbi zidni zidni ilman warzuqni warzuqni fahma. fahman. Alhamdulillahi Alhamdulillahi rabbil rabbil alamin. alamin. Mudah-mudahan dengan adanya kita berdoa, kita akan diberikan kelancaran dan kemudahan dalam belajar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, kemudian Ibu ingin absen dulu. Apakah ada di antara anak-anak Ibu yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, kita langsung ke materi. Adapun materi kita pada hari ini yaitu mengenai hidup lapang dengan berbagi dengan subtema tentang zakat fitrah. Adapun tujuan dari pembelajaran kita yang pertama adalah Ibu harap peserta didik dapat menjelaskan pengertian zakat fitrah dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat Terus yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan perilaku dermawan sebagai bukti mengimplementasikan zakat fitrah dengan benar. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu ingin tanya dulu, apakah anak-anak Ibu ada yang tahu apa itu zakat? Suci, Bu. Berkembang. Ya, Masya Allah, jawabannya sangat bagus sekali. Nah, Ibu langsung saja ke materi kita hari ini, yaitu mengenai zakat fitrah. Yang pertama itu pengertian zakat fitrah. Fitrah menurut bahasa artinya bersih atau suci. Secara istilah adalah pemberian bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Hukum zakat fitrah itu adalah wajib. Nah, kemudian syarat wajib zakat fitrah yang pertama itu adalah orang yang beragama Islam. Yang kedua, lahir sebelum matahari terbenam. Yang ketiga, memiliki kelebihan makanan saat Idul Fitri. Dan yang keempat, mampu menafkahi keluarganya. Kemudian rukun zakat fitrah. Rukun zakat fitrah yang pertama itu adalah niat berzakat fitrah untuk dirinya serta orang-orang yang menjadi tanggungannya. Kemudian yang kedua, adanya orang yang berzakat atau disebut dengan muzaki. Yang ketiga, adanya orang yang menerima zakat. Orang yang menerima zakat ini disebut dengan mustahik. Terus yang keempat, adanya makanan pokok yang dizakatkan. Kemudian tata cara menunaikan zakat fitrah. Yang pertama, zakat fitrah berupa bahan makanan pokok. Misalnya di daerah kita, makanan pokoknya beras. Maka zakat fitrah yang kita keluarkan itu adalah berupa beras sebanyak 2,5 kilogram atau setara dengan 3,5 liter beras. Tetapi misalnya di daerah lain ada yang makanan pokoknya selain dari beras, maka mereka wajib mengeluarkan zakat fitrah itu berupa makanan pokok yang mereka makan. Terus tata cara yang kedua itu waktu mengeluarkan zakat fitrah boleh selama bulan Ramadan sehingga sebelum sholat Idul Fitri.
Terus yang ketiga, orang yang berhak menerima zakat fitrah itu ada 8 golongan. Siapa apa saja ke-8 golongan tersebut? Yang pertama itu ada fakir. Fakir itu orang yang tidak memiliki penghasilan untuk mencukupi kebutuhan pokok. Terus yang kedua, miskin. Miskin itu adalah orang yang memiliki penghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kemudian yang ketiga, amil. Amil itu adalah orang yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat. Terus yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam atau yang perlu didekati hatinya agar semakin kokoh dalam keimanannya. Yang kelima, rikab. Rikab itu adalah hamba sahaya atau budak yang ingin memerdekakan diri. Kemudian yang keenam, garim. Garim adalah orang yang memiliki banyak hutang untuk kepentingannya halal tetapi tidak mampu melunasinya. Terus yang ketujuh, fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah, termasuk untuk kegiatan dakwah, pendidikan, atau perjuangan lainnya. Yang kedelapan, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang-orang yang dalam perjalanan tersebut. Nah, demikianlah 8 golongan penerima zakat atau yang disebut dengan mustahik. Nah, Ibu rasa demikianlah materi kita mengenai zakat fitrah. Apakah anak-anak Ibu sudah mengerti? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Nah, untuk tugas selanjutnya, Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Kemudian Ibu akan memberikan masing-masing kelompok itu satu masalah dan satu pertanyaan dan kalian akan mendiskusikannya di dalam kelompok kalian masing-masing. Kemudian dipresentasikan di depan kelas nanti ya. Ya, untuk kelompok yang pertama itu ada Ananda Yudi Rahmat dan Asmarida. Yang kedua Linda dengan Irma. Yang ketiga ada Opi dengan Ananda Andri Fonda. Ini pertanyaan untuk kelompok yang pertama. Di suatu desa banyak orang yang sudah mengetahui tentang zakat fitrah, namun ada yang bingung mengenai waktu yang tepat untuk menyalurkan zakat fitrah. Beberapa orang berpendapat zakat fitrah boleh disalurkan setelah hari raya, sementara yang lain berpendapat harus sebelum hari raya. Nah, jadi pertanyaannya, kapan waktu yang tepat untuk membayar zakat fitrah? Silakan kelompok 1 untuk mendiskusikannya. Kemudian untuk kelompok 2, Fajar, seorang siswa kelas 5, ingin belajar lebih lanjut tentang zakat fitrah, namun ia merasa kesulitan karena belum mengetahui betul tentang siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah dan apakah orang yang kaya juga bisa menerima zakat fitrah. Pertanyaannya, siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah? Apakah orang kaya bisa menerima zakat fitrah? Itu untuk soalan kelompok 2. Untuk kelompok 3, seorang pemilik usaha bernama Budi memiliki banyak harta berupa uang dan barang. Namun Budi tidak mengetahui bagaimana cara menghitung zakat fitrah yang harus dikeluarkan karena dia merasa sudah memberikan zakat mal untuk hartanya. Nah, pertanyaannya, apakah Budi wajib mengeluarkan zakat fitrah? Bagaimana cara menghitungnya? Nah, silakan dikerjakan untuk kelompok 3. Ibu tunggu kalian untuk mengumpulkannya. Nah, apakah sudah selesai? Apakah sudah selesai, anak-anak? Sudah, Bu. Ya, silakan dikumpulkan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 1 yang mungkin akan diwakili oleh ketuanya yaitu Ananda kami Asmarida.
Baik, Bu. Kesimpulan dari kami kelompok 1, Bu, zakat fitrah harus dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri, yaitu pada akhir bulan Ramadan. Idealnya zakat fitrah dibayarkan beberapa hari sebelum Idul Fitri agar dapat disalurkan tepat waktu kepada orang yang membutuhkan. Karena jika zakat fitrah dibayarkan setelah sholat Idul Fitri, maka zakat tersebut dianggap sebagai sedekah biasa, bukan zakat fitrah yang sah. Demikian, Bu, dari kelompok 1. Ya, terima kasih. Nah, demikianlah hasil diskusi dari kelompok 1. Nah, dapat kita simpulkan di sini bahwa zakat fitrah adalah zakat wajib yang harus kita tunaikan oleh setiap muslim, baik yang laki-laki maupun perempuan, karena itu bentuk dari penyucian diri kita atau jiwa kita di bulan Ramadan. Adapun banyaknya zakat yang fitrah yang kita keluarkan adalah sebanyak 1 sa atau 2,5 kilogram atau setara dengan 3, liter beras. Nah, Ibu rasa itulah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai zakat mal. Ibu harap anak-anak Ibu bisa membacanya di rumah mengenai zakat mal. Paham anak-anak Ibu? Paham, Bu. Ibu rasa demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Baiklah, Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.